Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan hidayah kepada kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di rumah Allah Masjid Al-Furqan ini. Insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam sebuah hadis kursi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahu tabaraka wa ta'ala, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma ala ma kana fika. Wala ubali ya ibn Adam law balaghat dhunubaka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ard khataaya summa laqaitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi. Sebuah hadis qudsi yang sangat indah sekali menjelaskan tentang kemuliaan tauhid, kemuliaan orang yang tidak mensekutukan Allah Ta'ala. Disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, kata Allah, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika. Sesungguhnya apabila engkau berdoa kepada aku dan berharap kepada aku akan ampuni dosamu atas apa yang ada padamu. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosamu itu. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubaka 'anana as-sama'. Wahai anak Adam, jika dosamu sampai setinggi langit, summa astaghfirni, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, summa astaghfartani ghafartu laka, aku akan ampuni, wala ubali, dan aku tidak peduli sebesar apa dosamu. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi, jika engkau datang kepadaku dengan dosa seluas bumi, biqarabil ardi khataya,
Summa laqaitani la tusyrik bi syai'an. Tapi engkau datang kepadaku dengan tidak membawa rasa syirik. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datang kepadamu dengan pengampunan yang lebih banyak daripada dosa. Dengan pengampunan yang lebih banyak. Pengampunan Allah lebih luas, lebih besar daripada dosa-dosa banyak. Pada diskusi ini, jamaah sekalian rahimakumullah, menyampaikan bahwa dua. Yang pertama, menyatakan sebesar apapun kesalahan kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Sebelum Allah mengatakan itu, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Qul ya ibadi, katakan hai Muhammad, wahai hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa atas rahmat Allah. Apa kata mufassir? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah beranggapan Allah tidak akan mengampuni. Jangan putus asa atas dosa yang ada pada kita sehingga kita berpikir, oh sebesar ini dosanya, mungkin Allah tidak akan mengampuni lagi. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Ayat itu dengan hadis kursi ini hampir senada. Dengan hadis kursi ini Allah menggambarkan dosa yang begitu besar, dosa yang begitu banyak. Jika kau datang kepadaku dengan dosa yang anamis sama sampai ke langit, hitungan yang tidak bisa dihitung. Setinggi langit dosa yang kita bawa kepada Allah Ta'ala. Summa astaghfartani. Kemudian kau minta ampun kepadaku. Ghafartu lak. Aku akan ampuni. Wala ubali, kata Allah. Dan aku tidak peduli sebesar apa dosa yang kamu miliki. Kemudian, ya ibn Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqrabil dunya biqrabil ardi khataya. Jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seluas bumi. Kalau tadi Allah sebutkan setinggi seluas bumi. Sumelapan tadi la tusyrik bi syai'an. Kemudian engkau datang kepadaku itu tidak membawa syirik, tidak membawa dosa dan sekutukan Allah. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan memberikan kepadamu seluas itu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Pada hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala katakan dua contoh yang Allah sebutkan. Dosa setinggi langit dan dosa seluas bumi. Kemudian Allah mengatakan Allah akan mengampuni dosa yang sebesar itu, dosa yang sebanyak itu. Tapi catatannya satu, jangan membawa dosa menyekutukan Allah Ta'ala. Ini kan peristiwanya peristiwa akhirat, ceritanya cerita setelah mati. Engkau menemuiku, itu cerita setelah mati. Engkau mendatangiku, itu cerita setelah mati. Dengan membawa dosa setinggi langit, membawa dosa seluas bumi. Wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli sebesar itu dosa. Aku akan ampuni dosamu itu asalkan engkau tidak datang kepadaku nanti dengan membawa dosa syirik kepadamu, dengan tidak membawa dosa menyekutukan aku. Jemaah rahimakumullah. Terus apa yang kita bisa lakukan?
Pada saat kita semua terjebak kepada paham-paham kemusyrikan pada masa-masa yang lalu, Allah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan itu sebelum datangnya kematian. Sebelum mati, sebelum kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastikan dosa syirik itu sudah kita sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Karena dosa syirik itu tidak ada orang yang lain siapapun yang bisa memohonkan ampun kepada Allah. Dosa syirik itu harus pelaku yang bujur-bujur bertaubat kepada Allah, dan taubatnya itu sebelum datangnya kematian. Memang tidak ada taubat setelah datangnya kematian, tapi pengampunan setelah datangnya kematian itu banyak. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah datangnya kematian itu ada. Pada saat diceritakan orang tua yang Allah berikan kehormatan di surga dengan indahnya makanan dan pakaian surga, dan ayah dari mana ini katanya? Kenapa dia kaget seperti itu? Karena dia merasa banyak sekali kesalahan yang dia lakukan. Karena dia merasa sedikit sekali ibadah yang dia lakukan. Sampai dia ditempatkan di tempat yang mulia itu. Tapi apa yang dijawab oleh Allah? Pada saat kedua orang tua itu bertanya, "Min ain hadza?" Dari mana ini adanya? Maka dijawab, "Bistighfari waladika laka." Ini karena permohonan ampun anak-anakmu kepada. Ini juga peristiwa yang akan datang yang wajib kita imani. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, permohonan ampun anak yang bermanfaat kepada kedua orang tua yang orang tuanya sudah mati itu khusus pada dosa-dosa di luar syirik kepada Allah Ta'ala. Tapi jika dosa syirik, maka tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Tidak bisa dimintakan ampun oleh siapapun kecuali pelakunya yang menyelesaikannya sebelum datangnya kematian. Pelakunya yang menyelesaikannya sebelum sakaratul maut. Tidak lama setelah itu dia mati tersebut bertaubat. Dan itu Allah berjanji akan menerima taubat itu. Maka kata para ulama, adzulmu thalatha. Kezaliman itu 3. Zulmun la yaghfirullah, wa zulmun yaghfirullah, wa zulmun la yaghfirullah. Kezaliman yang Allah tidak ampuni, kezaliman yang diampuni oleh Allah, dan kezaliman yang tidak pernah dilepaskan oleh Allah sebelum diselesaikan. Kezaliman apa 3 macam itu? Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah adalah kezaliman orang yang menyekutukan Allah. Bukankah pada ayat 13 surah Luqman Allah katakan, "Inna syirka la zulmun azim." Syirik itu kezaliman yang amat besar. Pada surah Al-An'am 82, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Maka Al-Quran sering mengutip syirik itu dengan bahasa kezaliman. 82 Al-An'am Allah mengatakan syirik itu kezaliman. 13 surah Luqman Allah katakan syirik itu kezaliman. Orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan imannya dengan syirik dan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka itulah yang merasakan rasa aman. Rasa aman di akhirat, rasa damai di hari kebangkitan, rasa bahagia di yaumul hisab, pada saat tidak memadukan dan menggabungkan iman dengan kemusyrikan. Ini tentu Bapak hadirin rahimakumullah, kepada orang yang istiqomah dalam keimanannya, kepada orang yang keimanan 100% full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada sisa yang kosong untuk dia imani selain kepada Allah. Yang kadang-kadang iman kita itu bergabung dengan apa? Dengan persekutuan kepada Allah Ta'ala. Satu saat dia beriman, satu saat dia
terperangkap kepada khurafat dan ta'ayyun, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang dijamin keamanannya oleh Allah. Pada ayat 82 surah Al-An'am, orang yang tidak menggabungkan imannya dengan syirik, orang yang tidak menggabungkan imannya dengan menyekutukan Allah, artinya dari dia beriman sampai mati, maka imannya murni. Sebagaimana 30 surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian dari ucapannya itu istiqomah, tsumma istaqamu, kemudian komitmen dengan ucapannya, dipegangnya ucapannya itu sampai mati, kada longgar sedikit pun, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat akan datang menemuinya. Apabila malaikat itu datang, inda sakaratil maut, di waktu orang itu hendak mati, di sekeliling anak, cucu, istri dan keluarganya, di sana ada malaikat yang hadir pada saat kematiannya, dan malaikat ini membawa kabar gembira kepada yang hendak mati. Satupun dari keluarga yang ada di sampingnya tidak mengetahui yang itu terjadi. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Engkau jangan takut, engkau jangan bersedih. Wa abshiru, bergembiralah. Apa kabar gembiranya? Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah pernah janjikan. Malaikat mengajak orang hendak mati itu dengan kegembiraan, bergembira dengan surga. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ucapan Tuhanku Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Istiqomah dalam iman ini yang sangat berat. Kadang-kadang dengan keadaan dan lingkungan hampir saja memaksa kita untuk meyakini sesuatu yang tidak layak untuk kita yakini sebagai seorang muslim. Pada hadis ini, Bapak-bapak hadir dan Bapak, Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan membuka pintu pengampunan kepada siapa saja, sebanyak apa saja, sampai dalam sebuah hadis qudsi, setinggi langit dan seluas bumi, satu ukuran yang tidak bisa kita ukur. Walau Allah lagi katakan tidak peduli sebesar itu, aku akan ampuni asal engkau tidak datang kepadaku nanti, kata Allah, dengan membawa dosa, menyekutukan Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Imam Muslim meriwayatkan dua hadis sahih. Siapa yang mati dan dia mengetahui tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala, maka dia masuk surga. Siapa yang mati la yusyrik billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan masuk surga. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita patut juga mewaspadai dengan kadang-kadang cerita-cerita fiktif yang tidak berdasar yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mendalami tentang cerita-cerita yang sebenarnya. Contohnya seperti apa? Tidak merupakan satu kerahasiaan. Itu disampaikan lewat apa? Lewat YouTube, lewat apapun. Pada saat kita sering katanya ziarah kepada makam wali-wali, maka wali-wali yang kita diziarahi kuburnya itu akan datang membantu kita untuk sakratul maut. Satu pernyataan yang sama sekali tidak benar. Satu cerita yang sama sekali tidak bisa kita terima. Justru pada saat sakratul maut itu kita tidak berharap siapa yang datang menyerupai bapak kita, menyerupai ibu kita, menyerupai guru kita, menyerupai siapapun. Itu akan mengganggu konsentrasi. Justru pada saat sakratul maut itu, dakwah syaitan yang paling keras untuk menyesatkan manusia pada saat didatangkannya menyerupai ibunya, karena dia cinta kepada ibunya. Di dalam bayangan penglihatannya, ibunya mengajak kepadanya,
Kemudian yang hendak mati berkata, tuh mamaku datang mengajak. Padahal ibunya sudah 50 tahun yang lewat meninggal. Tapi dia masih istiqomah dalam kalimat tauhid. Datang lagi yang menyerupai bapaknya, dia masih istiqomah. Datang lagi yang menyerupai gurunya. Jadi satu pernyataan yang kita ziarah paling rutin ke makam wali-wali itu akan datang membantu kita pada saat sakaratul maut, itu sama sekali tidak berdasar. Sakaratul maut tidak ada bantuan kecuali orang yang ada di sekelilingnya mengajarinya, sebagaimana apa yang Nabi katakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang hendak mati kamu dengan la ilaha illallah. Cerita-cerita fiktif seperti ini banyak kita terkecoh. Banyak kita terkecoh. Kita tidak berharap dan tidak akan mungkin datang bayangan dari siapapun mampu diserupai oleh syaitan. Syaitan mengecoh kita. Syaitan mengalihkan ingatan kita agar kita tidak konsentrasi pada kalimat tauhid, di mana Nabi Muhammad SAW katakan, "Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah." Barang siapa mati dan dia mengetahui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam hadis yang lain, "Man mata laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajari orang hendak mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang dijamin husnul khatimah, Bapak-bapak. Kalau kita ingin husnul khatimah dalam kematian, terus kita berharap semoga kita mati syahid dalam peperangan. Tidak terlalu banyak orang yang mati syahid dalam peperangan. Dan justru Nabi Muhammad SAW bukan mati syahid dalam peperangan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bukan mati syahid dalam peperangan. Khalid bin Walid, panglima yang terlama, dari dia kafir kemudian dia muslim, Nabi masih menggunakan keahliannya dalam memimpin perang. Justru Khalid bin Walid tidak mati dalam peperangan. Jadi mengharapkan husnul khatimah dengan tumbangnya kita di dalam peperangan, tidak banyak husnul khatimah yang bisa didapat. Oh, kalau begitu, semoga mati pada saat sedang mengerjakan sholat. Itu pun sedikit. Di mana kita akan mendengar masjid di Banjarmasin orang mati sedang sholat? Atau kalau hendak husnul khatimah mati sedang membaca Al-Quran, itu sangat sedikit. Tapi mati bara'atun minasyirki wa bara'atun minan nifaq, itu yang paling banyak terjadinya husnul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat menghembuskan nafas terakhir dibaringkan di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi berlepas diri daripada kesyirikan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Abi Quhafah. Abu Bakar itu namanya Abdullah. Dikenal dari beberapa riwayat semua. Kalau ada cerita Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu bernama Abu Bakar setelah dia memiliki seorang anak gadis, Aisyah radhiyallahu anha. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Dia sakit panas 15 hari, kemudian menghembuskan nafas yang terakhir. Bara'atun minasyirik. Dia berlepas diri daripada syirik. Khalid bin Walid pada saat dimandikan jenazahnya, lebih daripada 100 bekas bacokan pedang, kunat-kunat yang ada di badannya, karena dia panglima perang dari dua agama. Waktu dia kafir Quraisy, dia menjadi panglima. Bukankah Khalid bin Walid yang memimpin pasukan kafir pada perang Uhud, yang waktu itu terjadi kekalahan bagi umat Islam? Tapi Khalid bin Walid masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Nabi masih memanfaatkan keilmuannya sehingga dia memimpin peperangan sampai Nabi wafat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih berharap kepada Khalid bin Walid untuk menjadi panglima perang pada saat perang Yamamah. Pada saat akidah orang mulai goyang, seolah-olah peperangan itu harus di tangan Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid memimpin perang pasti menang. Terdengar oleh Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu.
Maka Umar mengambil tindakan biar akidah ini tidak hancur. Dicopotlah Khalid bin Walid dari jabatan panglima, diganti oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah ibn Jarrah, kalau tidak salah. Umar mencopot Khalid bin Walid karena beredar paham yang sudah sesat. Seolah peperangan itu tidak pernah menang kalau tidak dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memaklumi keputusan Khalifah Umar bin Khattab sehingga mereka santai. Mereka tidak pernah bermusuhan, mereka menerima keputusan Khalifah tentang itu. Khalid bin Walid wafat di tempat tidur, di pembaringan. Banyak sekali bekas bacokan-bacokan pedang. Tapi itu tidak menghantarkan dia untuk menjadi seorang husnul khatimah dalam peperangan. Tapi dia husnul khatimah dalam bara'atun minasyirki wa bara'atun minal-nifaq. Berlepas diri daripada syirik dan berlepas diri daripada benar. Jemaah rahimahullah. Maka iman itu sangat penting. Untuk apa? Untuk kita jaga dalam kehidupan kita. Pada saat iman itu tidak terjaga, maka apapun akhirnya tidak terjaga. Pada saat iman itu rusak, bukan ibadah saja yang rusak, tapi rusaklah Islam kita. Rusaklah kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu kan harus melaksanakan 3 macam. Yang pertama, al-istislamu lillah bil-tauhid, wal-inqiyadu lahu bil-ta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Orang Islam itu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Apa artinya tauhid? Tidak ada keyakinan selain daripada Allah Ta'ala. Pada saat dia serahkan dirinya kepada Allah dengan tidak bertauhid kepada Allah, maka itu bukan kematian Islam. Ta'riful Islam ini tafsir wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu 3. Al-istislamu lillahi bil tauhid, al-inqiyadu lahu bil ta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ingin mati kita dalam keadaan Islam, maka serahkan diri kita kepada Allah dengan ketauhidan yang murni, dengan akidah yang tidak bercampur aduk dengan kezaliman. Al-inqiyadu lahu bil ta'ah. Orang Islam itu tunduk dan taat kepada apa yang diperintahkan. Kalau dia sebagai seorang muslim, pasti dia tertarik dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dari segala ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan. Dari segala perintah-perintah ibadah yang nafilah yang Allah disunnahkan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan dia berlepas diri daripada syirik. Dia berlepas diri daripada ahli syirik. Syirik itu kan berkembang karena didakwahkan. Didakwahkan berkembang. Saking banyaknya manusia yang menerima dakwah syirik itu, sehingga dakwah akidah ini hampir keteteran kita menghadapinya. Dakwah syirik dengan iming-iming yang luar biasa, dengan iming-iming yang luar biasa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ajuzun Saudiyah. Ada seorang ajuz, orang Saudi. Safar ila Mesir. Dia berkunjung ke Mesir. Seorang ajuz, wanita tua, orang Madinah, berkunjung ke Mesir. Lil Alaj. Untuk berobat. Wapirih latiha, dan pada perjalanannya ke Mesir, Zaratil Asam. Mesir kan penuh dengan cerita-cerita sejarah. Seorang ajuz, seorang wanita tua Madinah ini ziarah ke Mesir untuk berobat, tapi dalam perjalanannya Zaratil Asam, dia berziarah tempat-tempat yang bersejarah di Mesir. Sampai dia berziarah ke kuburan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa Husain bin Ali? Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dia sampai ke kubur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib,
Maka penjaga kubur berkata, "Ya Ajuz, wahai wanita tua, berdoalah di hadapan kubur Husain. Engkau butuh sekali agar Allah mensehatkan badanmu. Dan Allah akan sehatkan. Allah akan angkat penyakitmu jika kau berdoa di hadapan kubur Husain bin Ali. Karena dia adalah cucunya Rasulullah SAW." Apa kata wanita tua Madinah itu? "Jadduhu fi baladina." Kakeknya Husain itu kuburannya di kampung. Siapa? Nabi Muhammad SAW. "Jadduhu fi baladina." Kakeknya Husain itu kuburannya di Madinah, di kampungku. Dan aku tidak pernah berdoa di hadapan kubur Nabi Muhammad SAW. Karena berdoa itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaran-tawaran dan lainnya apa? Bujuk itu sering terjadi. Sering benar terjadi. Yang mengecohkan keyakinan kita. Mengecohkan akidah kita. Belum di waktu khutbah di Al-Quran. Makanan yang kita rumah makan kayak ada sahabat kami di situ protap Ami Abdul Qadir Atta bedang sana keluar Abdul Qadir Atta. Apabila duduk tuh mulai makan sampai akhir kami dikisah berkisah Abdul Qadir di suatu kampung itu meyakini luar biasa. Apabila asraf al-Quran datang sampai untuk meyakini itu, kalau ada percaya kepada kantor Gelapung Gadung, kena akan melihat kerajaan mobil di situ. Terjadi pemulutan besar-besar di hadapan mereka. Ini nasi lapar di tahun dan sebagainya. Pas berdiri asraf lampu mati. Asraf terus kencang dia lampu mati. Duduk, tuntung asraf duduk hidup. Ada kerajaan baptis di atas lapang. Itu lekatan. Ada kerajaan baptis di atas lekatan. Saya pun melihat ada kerajaan. Lalu semuanya lekatan langsung alam itu habis seketika. Ada orang tuanya berkata, "Rumah berapa? Rumah tuntung habis lekatan itu. Minta ampun lagi, minta maaf." Itu lain kerajaan Nabi itu kerajaan. Waktu lama nanti mau ditunjuk tadi tidak pelakatan. Apa boleh buat pelakatan sudah habis. Ini tuh untuk kita membela paham kayak ini selesai. Paham selesai. Ada momen kerja, ada momen kuliah, habis setelah habis. Penjara di ijazah anak-anak sampai kata lagi ada ijazah. Orangnya bisa. Jadi mari kita memperbaiki akidah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha. Jadidu imanakum kata Nabi hadis. Perbaharui iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasul, kayak apa kami memperbarui iman kami? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan bacaan biasa, kalimat yang penuh makna. Maka apabila membacanya, kita senang aja, gembira aja orang membaca la ilaha illallah itu. Kadang-kadang kedengaran, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang Allah pandu dalam kita. Kalau masalah zikir itu dari Nabi zikir la ilaha illallah itu, tapi panduan berzikirnya dari Allah. Adab zikirnya dari Allah. Di dalam surah Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min al-qawl bil ghudwi wal asal wa la takun ma'al ghafilin." Dua kali dalam satu ayat itu Allah menyatakan, berzikirlah kepada Allah di dalam hati. Artinya jangan dengan suara yang keras. Kenapa? Tadarruan. Kamu merendahkan diri dari Allah. Wahifatan dan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadunal jahri bil ghudwi. Tinggalkan suara yang keras dalam berzikir. Bil ghudwi
wal asr. Baik itu pada pagi, baik itu pada petang. Sehingga pada orang-orang ulama menyebutkan zikir yang diperintahkan dengan suara keras itu hanya dua. Yang pertama, zikir berupa takbir. Kan zikir itu himpunan dari tahmid, tahlil, takbir. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kumpulan dari 4 kalimat mulia. Itu termasuk dalam zikir. Jadi membacanya dengan apa? Dengan suara yang tidak keras. Lagi pula dalam suara keras, volume sound systemnya habis dibuka. 10 RT kedengaran. 100 kali, 20 kali aja nambah bagus. La ilaha illallah, la ilaha. Seiring hari makin siang, matahari makin naik. Di akhirnya 25, 26, 27 langsung masuk gigi 4. Nah, kayak berapa itu? Itu kalimat yang tidak sembarangan. Kalimat yang punya arti la ilaha illallah. Kalimat yang mengandung tauhid luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba teringat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi bersabda, tasbih Zinnun, kata Nabi. Tasbihnya Nabi Yunus. Ibat jalku waktu berada di dalam perut ikan. Apa zikir tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba kita bedah maksudnya dan terjemah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di sini terkandung 2 macam. Yang pertama ketahuikan, tidak Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau. Ini kuntu minaz zalimin. Kalimat yang kedua pengakuan. Pengakuan kita yang berdosa. Pengakuan kita yang zalim. Ketahuian dan pengakuan bahwa diri kita yang berdosa. Artinya tidak ada mengandung doa sama sekali pada kalimat tasbih Nabi Yunus ini. Tapi apa yang Nabi katakan dalam sebuah hadis yang sahih? Siapa yang membaca tasbih Nabi Yunus ini, kemudian dia baca dengan penuh kehusuan dan penuh kesungguhan, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dari segala macam malapetaka yang menimpa kepadanya. Problem yang tidak bisa diatasi maka diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulun musim Covid tadi laris benar zikir Nabi Yunus. Sedikit-sedikit kawan yang sudah masuk ke dalam rumah sakit, Ustaz, apa nama bagus dibaca? Kan ada lagi, kecuali dan tasbih Nabi Yunus itu. Hayati bahwa dalam tasbih Nabi Yunus itu Allah itu jangan bergoyang sedikit. Kemudian subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, hamba menjadi orang yang salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Walau la minal musabbihin lala bisaqiban ila yawmi yub'atsun. Jika Nabi Nuh bukan menjadi orang yang bertasbih dalam perut ikan, maka Allah akan bangkitkan dia. Allah akan keluarkan dia hari kiamat nanti. Artinya, jika Nabi Yunus tidak membaca tasbih ini, maka hari ini Nabi Yunus itu masih dalam perut ikan. Tapi sekian hari, 40 hari dia mengatakan, Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Problem yang ada yang paling besar, yang 99% kita memikirkan, itu pasti kematian yang terjadi. Siapa yang ditanggung iwakkan? Tapi karena dia orang yang bertasbih kepada Allah, Allah keluarkan dari perut ikan. Jadi Nabi Muhammad SAW katakan, problem apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Allah pasti selesaikan apabila kita membaca. Padahal di dalamnya tidak terkandung doa Bapak. Di dalamnya tidak terkandung permintaan, kecuali satu, tahu? Yang kedua, pengakuan berdosa. La ilaha illa anta subhanaka. Ini kita. Tidak Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maksudnya
Inni kuntu minal salihin. Dan sungguhnya hamba termasuk orang yang saleh. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, maka ketauhidan yang ada pada setiap umat harus dipantau setiap hari. Kalau dulu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memantau akidahnya para sahabat. Apa yang Nabi temui, perilaku sahabat yang mengarah kepada kerusakan akidah, diluruskan oleh Nabi. Nabi menemui seorang yang pakai gelang-gelang, ditegur oleh Nabi, apa yang kamu pakai? Ya Rasul, ini untuk menolak penyakit, untuk menyembuhkan penyakit. Kata Nabi, lepaskan. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kegelisahan. Sehari memakai gelisah, 10 hari gelisah selama-lamanya. Dan jika engkau mati pada saat kamu tidak melepaskan itu, maka akan terjadi kematian yang terburuk. Itu yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi memantau akidah para sahabat agar tidak terperangkap kepada kemusyrikan, satu penyakit yang sangat berbahaya bagi keimanan kita. Sampai 31. Belum lagi. Kemudian atau ada yang bertanya? Boleh? Sebelum diteruskan. Kita teruskan. Sayur satu ayat lagi. Pada ayat 110. Surah Al-Kahfi. Kalau kita buka Al-Kahfi itu penutupan. Al-Kahfi itu 110 ayat. Allah berfirman, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa rabbih walya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Allah memberikan harapan kepada kita lewat Muhammad SAW. Katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kamu. Aku adalah manusia seperti kamu. Nabi kita Muhammad SAW disuruh mengucapkan kepada kita bahwa Nabi adalah manusia. Sedikit menselesaikan. Kenapa? Karena sering kita terperangkap dengan menundukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW sejajar dengan Allah SWT. Seperti sering kita mendengar orang bersumpah. Sumpah itu tidak ada kecuali demi Allah. Karena asma Allah yang paling tinggi, wallahi demi Allah. Tapi banyak orang Islam yang tidak mengerti bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Itu salah. Itu tidak benar. Jangan bersumpah atas nama Nabi, bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Seolah-olah itu sesuatu yang benar. Demi Allah, demi Rasulullah. Seorang kita mensejajarkan. Katakan ya Muhammad, aku manusia seperti kalian. Yuha, aku dapat wahyu. Annama ilahukum ilahun wahid. Sungguhnya Allah adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa rabbih. Ini harapan yang besar. Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhan? Wal ya'mal amalan shalih. Beramallah amal saleh, amal yang paling baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah dengan seorang jiwa. Bertemu Allah di surga, nikmat yang tertinggi. Tidak ada yang paling tinggi nikmat kecuali pada saat kita mendapat kesempatan bertemu dengan Allah SWT. Persyaratan tidak banyak. Beribadah dengan ibadah yang benar, yang diajarkan. Dan itu namanya ittiba', mencontoh kepada Nabi. Wal ya'mal amalan shalih, itu mencontoh kepada Nabi amal salehnya. Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir yang mengatakan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ikhlas kata Ibnu Katsir. Dan jangan menyekutukan Allah dengan seorang jiwa. Dua macam ini kita lakukan dengan benar, akan dipertemukan dengan Allah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala.
Subhan